Jadi sumbernya udah oke, dapetin telur yang oke. Cara konsumsinya gimana dok? Yang sehat, yang bener. Nah ini ya saya berikan 5. Yang pertama adalah makan telur utuh. Ya, sekali lagi, kalau tadi yang saya katakan punya kandungan nutrisi ini semua itu, justru kandungannya terdapat di kuningnya. Nah, bukan berarti kalian makan kuningnya aja, ya, makan telur utuh. Tuhan itu menciptakan telur itu seperti itu dengan suatu alasan. Kita perlu konsumsinya utuh, jangan dibagi-bagi, dibuang kuningnya, dimakan putihnya doang. Nggak seperti itu, ya, kalau kita mau mendapatkan nutrisi yang optimal dari telur itu, kita mendapatkan manfaat kesehatan, itu kita makan utuh, yang pertama. Yang kedua, jangan digoreng. Nah, digoreng ini deep frying ya konteksnya ya, karena kalau kita bilang goreng ini beberapa orang mungkin tidak memahami goreng itu yang kayak gimana sih dok? Ya meskipun harusnya paham ya. Itu tapi goreng yang saya maksud di sini adalah deep frying atau dipanaskan dengan suhu yang terlalu tinggi. Terlalu tinggi itu berapa? Terlalu tinggi itu adalah maksimal 175 derajat Celcius. Itu meskipun ini juga tergantung dari ini ya alat yang digunakan, tapi yang saya sarankan secara umum tidak lebih dari 175 derajat Celcius. Yang ketiga, kalau mau menggunakan minyak boleh dok, boleh ya, tapi jangan deep frying tadi itu yang saya katakan, dan gunakan minyak yang unrefined. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai minyak ini kan banyak sekali jenisnya ya, kita dapatkan di minimarket, supermarket dan lain-lain, marketplace dan lain-lain. Cari minyak yang tanpa melalui proses bleaching, deodorizing, ya, degumming dan lain-lain itu tadi. Nah, ketika minyak itu melalui proses yang panjang, yang kita katakan sebagai refined oil, ya, yang pabrikan, yang dalam arti ini ya, melalui proses yang panjang tadi, bleaching dan lain-lain itu tadi, deodorizing dan lain-lain. Nah, itulah yang dikatakan minyak yang refined. Nah, kemudian minyak yang unrefined seperti apa? Contoh, kita katakan extra virgin olive oil, virgin coconut oil gitu ya, karena kalau kita bilang minyak kelapa itu juga ada yang refined, ada yang dia yang virgin. Itu pilih itu untuk memasak. Tidak perlu terlalu banyak ya, gunakan sedikit aja secukupnya. Kemudian yang keempat, kombinasikan dengan nutrisi yang lain. Tentunya ini juga penting ya, bukan cuma makan telur sepanjang hari gitu, tapi kita juga perlu kombinasikan dengan nutrisi-nutrisi lain yang penting seperti serat, kemudian sumber protein yang lain, kemudian juga sumber lemak yang lain, itu juga perlu kita dapatkan ya, kombinasi itu penting. Dan yang kelima adalah pilih bumbu rempah yang natural ya, jadi jangan gunakan saus-saus kemasan buat masak telur. Kan Indonesia ini kaya dengan rempah-rempah, jahe, ketumbar, kunyit, bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Nah, itulah yang kita gunakan untuk masak. Kita kreatif boleh ya, kita dalam arti